Yang baik bagaimana Pak? Itu tadi misalnya di sini ya, saya contohin ya. Kan nanti kamu rambut sendiri. Oke. Kami dari tim Red Bull bla 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 bla, perkenalkan. Nah, sebenarnya ide ini muncul saat saya itu sendirian di kamar kos. Waktu itu saya sakit banget, cuma teman-teman asrama saya itu pada mudik, pada pulang. Saya bingung harus kontak siapa, mau kontak orang tua juga jauh. Kalau umpamanya mau kontak, saya tahu ada klinik, cuman nggak bisa diri. Dan kejadian ini nggak cuma kejadian di saya, bahkan di mahasiswa di IPB pun seperti itu, bahkan sampai meninggal. Mohon maaf. Bukunya gitu ya. Nah, kayak itu jadi benar-benar relate. Kalau tadi kan kamu cerita pernah nggak sih kamu? Nah, habis itu terus ada berita seperti ini, itu kan disattach gitu. Cuman kalau kamu cerita itu kayak curhat. Nah, yang kayak gitu yang pernah lihat itu nggak Shark Tank lah apa itu. Kalian tahu reality show Shark Tank itu? Belum. Itu reality show Amerika yang mereka itu ngejual ide mereka di pitching di depan itu venture. Ya ada Barbara, ada Mark Cuban dan seterusnya yang mereka itu danain itu Shark Tank. Search aja di YouTube. Pasti kayak gitu, ceritanya itu sangat personal. Nah, ini ceritain kayak gitu aja terus. Terus kalau di sini tuh analisisnya Pak, bentar saya zoom aja. Oke. Nah ini tuh ada dua lah poin utamanya Pak. Pertama, mahasiswa rantau menghadapi sakit sendirian. Yang kedua, nah ini nggak nyambung, belum nyambung. Gini, ini kan awalnya kamu ngomong kamu sakit ya, kamu pernah sakit dan itu jadi problem buatmu. Dan nggak cuma kamu, bahkan nggak cuma di TELU, di IPB pun seperti itu, bahkan sampai meninggal. Di UGM, IPB sama apa? UGM? IPB sama apa satu lagi? ITB. Nah, ITB juga seperti itu. Dan kalau umpamanya saya menyoroti di sini, kalau ini di sini jadi masalah yang kami angkat ini seling menghadapi sakit sendiri, oke? Dan mending gambar aja, gambar tulisan hilangin. oke. Paham? Jadi cerita, fokus ke dirimu. Nah, kemudian proses berobat tidak efisien, nggak pernah kamu sebut sebelumnya masalahnya. Nah, kalau umpamanya kamu sebut, berarti di awal sebelumnya juga ada bridging dulu. bridging Nah, coba lihat kondisi klinik kampus kita. Kamu kasih gambar aja foto klinik Telkomedika, kemudian ini. Proses berubah kadang saya itu nunggu terlalu lama. Kalau umpamanya datang juga dokternya, belum tentu ada dan seterusnya. Nah, itu yang proses berobat kami itu menjadi tidak efisien. Nah, jadi benar-benar cerita itu dibawa personal, iya. Kayak kita itu storytelling, kita cerita aja. Jadi hilangkan poin per poin. Ini kalau gembastik oke. Ya cuman kalau punya pitching inkubasi seperti itu kurang. Karena ranahnya bukan akademik. Ranahnya itu benar-benar kita itu mau ngejual barang kalau di sini. Berarti memang tulisannya dikurangin ya Pak? Kurangin aja, gambar aja. banyak ke storytelling soalnya yang punya sebelum-sebelumnya juga kayak kok cuma gini doang ya gitu, kok bisa juara gitu. Ya karena itu yang dicari emang itu. Kalau perlu yang gambar. Ya, lihat aja presentasi pitching, lihat aja pitchingnya Airbnb sebelum dia mendapatkan pendanaan, pitchingnya Apple dan seterusnya, itu bener-bener cuma satu grafik gitu, kayak gitu. Tapi ya goal karena idenya yang diambil. Ingat 3 kata tadi ya, masalah, organisasi masalahnya, kemudian idenya, yang terakhir komersialisasinya. Udah 3 itu kamu pegang aja di sini. Nah, ini baru ngomongin masalah kan. Nah, ini itu kalau mau sebelumnya disebut. Kira-kira penyebutannya bareng dengan ini atau setelah ini ya? Jadi ini kan kamu cerita kayak gini gitu. Bahkan nggak cuma saya, ini juga kampus lain juga mengalami seperti itu. Teman-teman saya di kampus lain mengalami seperti itu. Bahkan ini ada berita dari ITB, bahkan mereka sampai meninggal. Terus giliran saya ke klinik lah, kondisi kliniknya seperti ini. Nah, saya nggak antriannya panjang lah berarti dan difoto. yang di sini fokusin ke antriannya. Ya kan yang tadi yang masalah sakit, mahasiswa sakit kan tambah 1 slide lagi, gambar aja. Foto klinik. Nambah. Foto klinik yang lagi ngantri atau apalah. Atau apa yang kamu mau angkat, apa kondisi kliniknya? Jadi kalau mau ke klinik sekarang ya Pak, Telkomedika, kami harus datang terus ngisi formulir di kertas, terus antri lama banget gitu. Selain itu terus
formulir di kertas kan banyak banget setiap orang yang datang. Itu ada pekerja yang nyatetin lagi buat masukin ke database. Nah itu kamu foto, ya foto klinik kemudian kamu cerita itu. Itu prosesnya terlalu manual. Iya. Jadi apa namanya waktu tunggunya lama gitu. Nah kalau umpamanya orangnya sakit banget kan jadi makin sakit di situ. Iya. Apalagi kalau umpamanya kondisi saya itu waktu itu sendirian gitu, nggak ada yang bantu buat registrasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah baru kamu ngomong. Jadi masalahnya itu ada dua. Satu itu tadi, atau sebenarnya nggak usah disarikan saja. Kamu Langsung lanjut udah ke solusi bisa. bisa jamin. Cuman kalau umpamanya kamu ekstrak ya itu Jadi poinnya jiwa, aja. yaitu apa namanya ada banyak mahasiswa yang mengalami masalah sakit dia sendirian di asrama di kamar kosan, dan yang kedua administrasi di klinik terlalu lama, terlalu manual gitu, terlalu konvensional. Teks-teksnya dikurangin aja nih. Kenapa? Teks-teksnya dikurangin. Oh iya, aja nih. harus. Teksnya kurangin atau bahkan Hilangkan. Hilangkan. Pokoknya lebih ke cerita, jangan lama. Dari. Kalau bisa telat 3 menit udah kelar semua. 3 menit. Makanya kalian nggak pernah ikut itu ya, apa namanya, speed pitching. Saya pernah soalnya dulu waktu zaman mahasiswa. Nge-rap ya. 8 aja. Di ruangan mungkin 5 kali lipatnya ini ya. Iya. Dong, di sini ada mejanya ngeliling kayak gitu. Nah kita itu pitching gantian, sini pindah sini pindah sini pindah sini pindah sini. Speed pitching itu kalau umpamanya dalam 10 detik nggak ada hook, udah hilang interest. Dulu waktu zamannya startup, sekarang kan startup lagi tuh turun-turunnya ya. Dulu waktu hype banyak banget yang pengen itu, bahkan ada RCTI, MNC segala macam. Berapa menit itu? Cuma dikasih waktu 3 menit buat pitching gitu. Dan Giliran enggak, gitu Pak. iya giliran. Pindah dari meja ke meja itu speech pitching di Jakarta waktu itu. Oh, setiap meja tuh beda perusahaan gitu. Beda perusahaan. Tapi satu topik. Enggak. Jadi benar-benar random. Semua beda ide. Karena dulu waktu zamannya apa namanya startup lagi naik-naiknya, semua itu pengen invest ke teknologi. Ini buat zaman covid kan? Sebelum sebelum saya ke Jepang tahun 2015. Lama banget. Emang, tapi itu startup lagi naik-naiknya itu. Itu iya, bahkan sebelum itu kalau nggak salah 14-an. Jadi YouTube lagi naik-naiknya, pokoknya perusahaan-perusahaan teknologi lagi naik-naiknya. Nah kalau sekarang itu agak lebih soft, kalau dulu tunggu. Nah, tapi yang satu hal yang sama itu hook itu harus kamu dapatkan di 10-20 detik awal itu harus dapat gitu, dan itu kamu bisa dapetin hook ini gitu. Di ini itu kamu harus ngehook dulu di sini. Kalau umpamanya nggak dapet hooknya di sini, ke belakangnya agak susah. Nah jadi kamu rangkai cerita dan ingat harus personal banget. Ya, harus personal. Kalau perlu mukanya ganti mukamu. Iya, dia tadi gitu. Iya, jadi ganti Kasian mukamu. banget gitu. Gitu. Kita dari mukamu, kemudian apa namanya? Kamu cerita tentang pengalamanmu. Ini juga kasus mahasiswa vaksin itu banyak gitu. Ternyata nggak cuma saya gitu. Kemudian giliran saya itu ke klinik, ternyata lama banget dong untuk antriannya, untuk administrasinya dan seterusnya. Kamu ngomong, dan angka itu adalah raja. Saat kamu ngomong, jadi oke, kamu ini kalau umpamanya di sini kamu ngomongin ini, itu kamu ngeluarin angka. Masa administrasi harus butuh waktu 10 menit ini. Kemudian untuk ini butuh waktu ini. Kalau ditotalkan setengah jam saya nunggu. Nah, Itu belum nunggu kadang Pak, baru isi-isi iya, doang kan. nah, maksudnya kayak gitu. Perlu diobservasi Pak atau Observasi aja, cuman gambaran besar aja. gampang itu kan sama Ngomong country-nya itu berdasarkan pengalaman, dan kamu sebagai mahasiswa Telkom, saya yakin misalnya nanti ada dosen relate juga, karena saya kan juga rajin juga ke klinik gitu buat apa minta rujukan gigi segala macam gitu di situ. Jadi relate juga, pasti mereka langsung relate. Dan kalau umpamanya buat apa namanya dosen, mereka langsung penasaran ke solusi karena masalahnya itu udah relate ya. Nah cuma nanti kan kemungkinan kan mungkin ada dari industri ya. Nah makanya butuh kan tadi pemaparan masalahnya tadi. Nah setelah ini baru ke solusi. Nah solusinya apa dong? Ini solusinya. Jadi kalau dari Hungary ke UK kita nunjukin pertama ada flow-nya, reservasi klinik, terus matching driver. Kebanyakan.
Iya sih. Ngapain 5 HP dijejer? Itulah saya ya. Iya. Ini aja 1 HP. Nah ini lebih gede, ini kecilan nih. Nah. Udah 1 HP aja kan kayak gini juga nggak bisa dilihat. Ini ya fitur apa? 1 HP. Kemudian di sini yang fiturnya apa? Reversasi klinik. Kemudian apa? Ini sebenarnya tambahan aja Pak, driver. feedback sih untuk bilang. Nggak ada telemedicine ya? Apa Pak? Telemedicine. Apa itu? Telemedicine itu konsultasi online sama dokter. Mungkin jadi fitur tambahan Iya, itu jadi rencana kedepannya Pak. future work atau Kalau dari awal harusnya. future work, Itu kalau menurut saya sih mau masukin aja. Kan ini kan baru pitching ide kan ya. Nggak masalah kalau umpamanya nanti menang kemudian pendanaan tinggal dibikin fiturnya dan kamu juga model. Iya. Dari maksudnya daripada feedback. Iya. Feedback kan nggak menjual banget itu. Ngapain kamu menjual fitur feedback? Jadi itu konsultasi seperti kayak halo job gitu. Iya. Jadi kalau umpamanya memang nggak bisa ke klinik atau apa ya Penanganan pertama lah gitu. iya bisa. Kan dulu kan ada dulu telemedicine sama dokter klinik itu waktu COVID. Ada, tapi nggak software gitu. Jadi cuma WhatsApp aja. Kalau kami dosen sih dikasih gitu. Cuman kalau umpamanya mahasiswa Kayaknya kan nggak ada. karena kalian di kampung di nggak ada yang di sini kan waktu COVID itu kan. Nah tapi pegawainya itu di sini jadi layanan itu gitu. Nah kalau mau kasih di sini telemedicine. Nah jadi kayak persepan segala macam. Nah sekarang siapa tahu penyakitnya itu istilahnya nggak harus ke klinik. Misalnya butuh rujukan, ya udah nanti dibuat rujukan misalnya difoto, dikirim langsung rujukannya itu via digital misalnya atau tinggal print segala macam kan oke. Sekarang kan udah banyak yang support kayak gitu, yang rujukan digital kayak gitu. Oke rumah sakit ini bisa di situ. Coba kita bedah satu-satu reservasi klinik. Oke ya reservasi klinik. Kemudian ini apa? Matching driver itu sebenarnya pendampingan Pak. Mungkin bisa disesuaikan lagi pendampingan untuk kan tadi kan mahasiswa rantau tuh sendirian. Jadi ide kami tuh ada bisa nge-matching buat nemenin ke kliniknya dianterin gitu. Jangan ini kayak Gojek gitu. Iya. Apa ya? Cari itu lah. Kalimatnya jangan Driver. jangan driver. Iya, jangan macam-macam track. Teman saya kan. Apa? Ya mirip-mirip seperti itu. Berarti namanya aja yang diganti, bukan ininya, bukan konsep. Atau apa ya? Bentar. Fiturnya kayak gimana? Ini nanti nyariin temen yang dia free atau gimana? Flow-nya gini Pak, jadi misalkan masih sakit Pak, terus buka aplikasi kami, kan mahasiswa tuh berencana buat ke Telkomedika. Pertama reservasi, setelah reservasi aplikasi akan menampilkan pop-up gitu, apakah butuh pendampingan, karena kan misal sendirian di kamar atau asrama di kos nggak bisa jalan, teman misal lagi kuliah atau ya pas libur nggak ada teman-teman, akhirnya di situ misal butuh pendamping dicariin sesama mahasiswa. Atau gini aja, ada istilah kalau umpamanya di itu ada kontak darurat biasanya ya. Nah kontak darurat kita kan bisa daftarin tuh. Kalau umpamanya di kontak darurat itu siapa itu. Nah kalau saya biasanya istri, kalau kalian orang tua biasanya kan ini kontak. Nah itu bisa yang kayak gitu. Misalnya teman darurat atau apalah. Beratnya kayak gitu. Jadi nggak sembarangan. Maksudnya ya questi lah gitu ya. Jadi nggak sembarangan walaupun nemenin itu nggak semua. Soalnya ngeri banget kalau mamanya Itu dia sih. Iya kan. Karena dari kita itu si drivernya ini tuh khusus mahasiswa Telkom aja Pak. Jadi nanti waktu mau verifikasi sama aja. Pajak Telkom kan juga. Walaupun dia sesama mahasiswa Telkom ngeri juga. Maksudnya gini, jangan saya minta temen butuh ditemenin nih. Kemudian seolah-olah ditawarin ke semuanya. Mending ya. Itu saya itu udah punya list. Misalnya list teman darurat atau besti darurat atau apalah gitu. Jadi misalnya saya butuh itu, nah misalnya nanti di aplikasi nanti ada notifikasi segala macam, ini temenmu ini sakit loh gitu. Ya. Tapi Pak, case kami itu sebenarnya buat nanganin yang nggak ada sama sekali gitu Pak. Jadi kayak udah darurat sekalipun tuh lagi nggak ada itu. Atau ada opsi mungkin, soalnya ngeri juga. Nah mungkin gimana caranya nge-solve, gimana biar cara aman atau opsinya, tapi tetap pakai pendampingan itu.
cara memverifikasi, cara perjalanan itu tetap aman gitu. Soalnya kami awalnya mikirnya ya udah sesama mahasiswa, ada KTM, ada apa-apa, masih di lingkungan kampus kan, kalau ke Telkomedia kan Sebenarnya solusinya gampang, kamu connect ke putih pakai SSO kelar. ya. Nah, SSO kan Iya, udah pasti kan. Nah, pakai SSO berarti yang login itu kan pasti khusus mahasiswa. mahasiswa aja. Nah, cuman yang jadi masalah kan nggak semua mahasiswa bener ya. Nah, nanti kalau umpamanya ditemenin ya, kalau berarti kan itu kan harus ada kriteria, misalnya kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan. Nah, Ya, itu itu niatnya bisa gitu. juga. Jadi bisa Milih milih kategori. by gender. Sama Dan- kalau teman-teman misalnya connect ke teman sekelas atau teman jurusan. Nah kayak gitu maksud. Tingkatan gitu. Nah ada tingkatan-tingkatan kayak gitu. Jadi jangan langsung di itu. Gitu. Umum ya. Karena kan ngeri juga kalau umpamanya. Ya kalau umpamanya ternyata dia niatnya nyolong. Nah ini mumpung sakit Gak kan. berdaya. Paling vulnerable. Iya, paling rentan. Ya juga ya. Ah, tiba-tiba laptop hilang. Ya walaupun dia mahasiswa ternyata dia bukan mahasiswa aktif. Atau lagi sial dia itu kena judol, pinjol segala macam. Waduh, habis itu. Banyak loh mahasiswa yang sekarang kayak gitu. Iya, iya. Itu ngeri banget. Udah berapa saya punya anak wali 3 itu kena judol semua. Ada satu orang yang dia itu sampai bunuh diri mau bunuh diri, akhirnya dijemput sama orang tuanya. Ada yang kayak gitu dan banyak sekarang. Makin kesini itu makin banyak yang terjebak. Makanya untuk menghindari yang seperti itu harus dibikin mekanisme keamanan berlapis. Satu misalnya ada istilahnya inner circle atau apa. Kalau umpamanya di close friend lah, kalau di IG lah atau apa gitu. Nah yang namanya close friend, kemudian dari close friend itu misalnya memang benar-benar mereka itu nggak ada, ya berarti di itunya misalnya teman kelas. Nah kalau umpamanya nggak ada fakultas apa, kayak kita nyari Gojek aja. Gojek kan biasanya biasanya 1 kilo dulu, 3 kilo, 4 kilo gitu kan ya. Terus Pak, kalau misalnya buat benefitnya itu kayak misalnya dikonversi ke poin-poin, terus poin-poinnya bisa ke TK, duit dan sebagainya. Saya rasa enggak deh. Maksudnya itu kan sebenarnya lebih ke sosial ya. Sosial aja. Nah kalau menurut saya itu arahnya itu ke sosial dan kayaknya nggak itu banget. Betul kalau mahasiswa ngejar TAK di sini juga kurang etis, kurang ya bisa dibilang kurang etis juga lah kayak Tapi gitu. bakal ada kemungkinan abuse juga, Pak. Kayak misal di fraud gitu. Pura-pura Saling sakit. Nanti kamu sakit, habis itu gantian aku gitu. itu ya sih. Iya kan. Nah jadi itu aja. Nah ini oke ya, ini tadi udah clear gitu. Kemudian pemeriksaan fisik apa? Pemeriksaan klinik ini jadi kayak ceritanya tuh flow-nya aja sih, Pak. Jadi kayak reservasi. Jangan. Kalau flu jangan. Ya, benar-benar di sini ada Fitur aja. Fitur aja. Feedback lah itu terlalu standar itu, walaupun itu kamu masukin feedback itu kayak kamu masukin login di fitur. Itu tadi kalau mau telemedicine. Jadi kami akan support telemedicine jadi bisa konsultasi online segala macam ya. Walaupun kami harus ngobrol juga sama pihak Telkomedikanya gitu. Tiga, ada enggak satu lagi gitu, kalau enggak 3 tadi udah oke. Nah di sini kan sebenarnya masih ada pembahasan masalah lagi, Pak. Sebenarnya masih perlu dibutuhin atau cukup solusi langsung gitu. Sebenarnya solusi langsung kan ini udah masalah kan, kamu salahkan masalahnya, ya jangan itu lagi solusi. Jadi ya, cukup solusi langsung. Masukin di sini apa? Red flag apa? Red flag. Tim kalian apa? Medgo. Medco kenapa ada? Kok red flag, Pak? Kok red flag? Kita bukan red flag, Pak. Red Red. Medgo, Pak. Medco. Iya, Medgo. Medco itu Red Go. Oh alah, Ini huruf M. M, Pak. aku bacanya red. Iya kah? Iya. Kira R. Ini ya lu. Oh iya. Itu namanya Red Go apa? Terus ini mau apa F-nya? Nah, Ini kedua nggak? Yang right. Oh, red. nah di sini ya dikasih apa namanya? Ya fitur ini penjelasan singkat. Saran saya sih telemedicine dimasukin. Iya.
Karena itu salah satu bisa mengantisipasi kalau umpamanya memang antriannya itu ya bisa diatasi telemedicine di situ. Dan di situ bisa apa namanya mungkin kalau umpamanya mau apa ya kalian bisa ngecek itu nggak apa namanya tapi nggak ada ya, kalian nggak ada standar itu ya. Waktu misalnya kalian sakit maksimal berapa dan seterusnya Belum. nggak ada kan ya, tapi ada kalian pernah ada sosialisasi itu Survei. di awal-awal itu kan sosialisasi kalau mahasiswa ini yang bisa di cover ini enggak. Itu maksudnya survei bukan Mbak? Jadi kita harus bukan. nanyain Kalian pernah nggak lihat medikanya Belum. kalian pernah dikasih tahu nggak ya misalnya kalian kecelakaan sendiri di cover apa enggak, kalian nggak tahu ya? Di sosialisasi kampus berarti kan? Belum. Ya? Bahkan kayaknya sebenarnya kalau kita mau bikin di dalamnya ada informasi juga bisa kan Pak? Karena sejauh ini banyak yang nggak tahu seberapa jauh sih apa ya kayak kartu Telkomedika itu bisa apa aja bisa ada benefit apa aja. benefitnya bisa buat periksa gigi, cabut gigi terus dan lain-lain itu kan nggak pada semua tahu juga. Iya, nah jadi itu juga bisa dimasukin jadi fitur gitu. Itu kan juga apa namanya problem juga buat mahasiswa itu di situ. Tapi apakah itu jadi fitur utama apa enggak ya itu terserah kalian. Tapi menurut saya fitur itu sebenarnya nggak perlu banyak-banyak juga. 2, 3 itu udah cukup sebenarnya. Kan ini udah reservasi klinik udah jelas. Reservasi klinik kemudian ini apa namanya atau misalnya di situ ada panic button misalnya. Jadi dari buka aplikasi kalian itu bener-bener kalau umpamanya kayak ini matching temen ini ya kalian ngeklik panic button gitu tadi atau apa urgent button atau apa. Jadi kalau kamu pencet itu Langsung nyariin. Nah, langsung nyariin kemudian klinik ada notifikasi ke klinik dan seterusnya itu kan bisa juga. Nah ini kan berarti kamu buat versi kliniknya juga kan ya? Dari sisi admin niatnya. Sisi admin ya. Nah itu nanti mungkin di situ ada apa namanya tanda oh ini sakit segala macam. Nanti dikasih tahu apa namanya walinya siapa itu penting. Prodi wali segala Sisi macam. dosen juga. Nomor jadi dari klinik itu bisa langsung calling wali dosen wali. Oh dosen. Biar kliniknya maksudnya. Jadi kliniknya itu terinfo kalau umpamanya mahasiswa itu sakit. Nah yang kayak gitu. Nah kalau perlu wali juga dapat. Wali dosen wali. Kira-kira Perwakilan orang. anunya apa ya Pak? Tampilan atau informasinya di dalamnya? Tidak kalau umpamanya wali ya broadcast WhatsApp cukup kan sebenarnya. Broadcast. Cuman kalau umpamanya klinik kan karena dia udah mau kalian buatin dashboard ya, dashboard atau apa. Ya nanti di situ apa namanya kasih misalnya flashing warning atau apalah ini ada yang sakit segala macam, ada yang mencet red gitu emergency apalah gitu. Jadi saat kalian buka itu apa namanya mungkin di tengahnya itu ada tombol merah atau apa. Jadi begitu buka klik itu, nah nanti akan ke spread itu. Kalau umpamanya dia lagi sakit butuh bantuan. Jadi Kalau misalnya dipakai iseng gitu gimana? Verifikasi. ya nggak apa-apa iseng. Nanti kan habis itu lagi ditegur. Mending false alarm kalau kasih kasus kayak gini. Mending false alarm. Kalau umpamanya dia iseng, nggak sengaja kepencet, nggak masalah. Tapi kalau umpamanya dia iseng, sengaja iseng, nah berarti ada yang masalah kan di situ. Masalah kejiwaan. Justru itu malah jadi penting. Gitu. Kira-kira kenapa kok kamu mencet itu? Apakah kamu butuh teman curhat atau apa gitu. Mungkin dia nggak sakit, cuman karena dia sendirian, anxiety segala macam. Kan sekarang dia ngeklik itu, ya nggak masalah itu gampang. Nah, dimasukin juga di sini psikolog kalau mau. Kan sekarang kan kayak jauh banget psikolog kan ya. Jadi telemedicine di sini itu nggak cuman klinik, tapi psikolog. Kan kalian bingung mau kalian mahasiswa itu punya 5 psikolog. Banyak Pak. Satu orang. 5 mungkin Semua kampus satu kampus. saya nggak tahu sekarang itu Banyak Pak. udah nambah. Banyak. Mahasiswa juga ada. Justru malah mahasiswa Emang buat mahasiswa. Iya, buat kita. pegawai malah nggak dapat. Macam-macam. Mahasiswanya jadi psikolog juga. Masa? Ada kemarin opreknya itu kalau nggak salah. Jadi mereka tuh kayak ada seleksinya gitu Pak. Dari setiap jurusan fakultas diambil. Oh mungkin kayak body mungkin ya kok apa namanya
bukan psikolog tapi kayak apa ya body lah ya. Oh ini Emang nggak salah. iya sih kayak nemenin gitu. Nah kalau bisa kalian masukin fitur oke Iya sih juga. bener, soalnya kalau mau reservasi psikolog tuh harus dari WA layanan ini apa namanya akademik kalau nggak salah. Nah, ini juga misalnya kalian masukin 1, 2 tadi reservasi 1 tadi apa namanya emergency body atau apa ya body bestie atau apa, kemudian telemedicine tadi. Nah, telemedicine juga kalian masukin psikolog juga di situ. Nah, telemedicine-nya apakah fitur apa konsultasi psikologi masuk ke telemedicine apa enggak? Terserah kalian. Mau sendiri atau mau kalian jadikan itu. Dan menurut saya yang penting itu emergency red button tadi. Gitu. Jadi setiap buka karena di sini kan di awal kan kalian udah framing kalau kamu pernah sakit sendirian. Nah, kalau sakit itu kan nyekrol itu juga kalau bisa Nggak perlu banyak. ya klik kalau bisa cuma 2 klik itu bestie datang terus apa namanya klinik terinfo itu kan apa banget ya. Dosen wali juga terinfo. Nah kalau dosen wali terinfo dia itu pasti mereka langsung follow up. Saya dapat informasi wali saya sakit pasti langsung saya follow up. Chat di grup juga mungkin. Iya gitu. Yang bestie tadi siapa Pak? Kalau bestie itu kan temen kalian yang bakal nemenin. Itu juga salah satunya kan inner. Iya, kalian aja masukin. Misalnya kamu sakit, kira-kira yang bakal jadi yang pertama dihubungi itu siapa? Hak kalian untuk ngasih list di situ. Mungkin ada grup-grupnya gitu, grup kelas, jurusan, Kalian masukin secara manual. Jadi yang pertama apa namanya lapisan pertama itu si bestinya itu ya close friend-nya itu. Nah kalau umpamanya itu ternyata nggak bisa semua ya itunya apa namanya kelas. Nah mungkin di situ klik grill bestie. Kalau umpamanya nggak datang misalnya ada klik lagi untuk apa namanya kelas kota kelas. Cuman begitu klik bestie dosen walinya juga harus terinfo. Gitu. Soalnya udah minta Yang bantuan. pertama gitu. Jadi dosen walinya itu kan bisa lebih gercep daripada mahasiswanya. Seharusnya karena kami itu kan punya kontak ke apa namanya klinik, ke kaprodi dan seterusnya. Kan kalian itu kan mungkin nggak tahu administrasi itu. Cuman kami kan udah biasa. Misalnya ada mahasiswa yang sakit, kami udah biasa harus kemana kan udah tahu. Nah makanya dibutuhkan itu. Jadi saat klik yang pertama kontak close friend, klik yang kedua kontak apa namanya kelas, yang ketiga fakultas nggak kayak gitu. Cuman tetap kalian ada rule-nya, ada kriterianya. Misalnya harus satu jenis kelamin misalnya, yang kedua harus apa namanya satu prodi atau apa. Tapi kayaknya maksimal sefakultas aja deh. Iya. Atau seprodi aja kayaknya udah banyak. Iya sih benar Pak. Iya kan ya, seprodi aja. Takutnya menggemparkan satu fakultas ya. Iya itu sakit. Tapi kalau misalnya ditambahin verifikasi, misalnya kan tadi juga kayaknya siapa tahu ada yang nggak sengaja buka aplikasi tiba-tiba kepencet saya diverifikasi kayak foto muka dulu. Oh, waduh repot. Daripada kayak gitu mending dikasih apa namanya tombol buat Yes, no. boleh pause alarm. Tadi ya kamu salah pencet nih. Aduh, salah pencet gitu. Nah, kamu nyediain juga fitur buat itu untuk enggak cancel itu tadi gitu. Tapi mungkin nggak sebesar dan sesenter yang tombol merah itu mungkin. Oh ini cancel gitu. Oh nggak jadi. Tapi kalau misalnya udah ke broadcast gitu, Ya nggak apa-apa. udah ke broadcast ya. Iya nggak apa-apa. Berarti false alarm. Mending false alarm daripada kita itu false alarm itu paling enggak kita itu aware dulu. Gitu. Oh ini ada. Oh ternyata salah gitu. Oh alhamdulillah malahan nggak jadi sakit gitu. Daripada sakit tapi kita nggak tahu, mending orang itu nggak sakit tapi itu salah pencet sakit gitu kan. Kemudian false alarm terus ada pesan maaf salah pencet. Iya nggak apa-apa, maksudnya di situ terus ada cancel gitu. Aduh kepencet cancel gitu. Nah nanti yang lain ada notifikasi. Broadcast lagi. Oh gitu itu salah gitu aja. Iya sih. Mending kayak gitu. Terus kalau buat yang tadi kan ada Telemedicine. sama psikolog. Nah kalau misalnya telemedicine kan itu lebih ke AI assistant ya Pak. Enggak, langsung ke dokternya aja.
Jadi dokternya kan belum tentu itu juga kan apa namanya dalam tanda kutip melayani pasien terus kan. Nah ada juga misalnya porsi telemedicine. Jadi dokternya itu misalnya sekarang lagi nggak layani pasien, nah dibuka fitur telemedicine-nya. Nah jadi kita itu bisa kontak si dokternya itu gitu di situ. Jadi bukan AI, hindari AI. Hindari AI dulu sekarang. Kenapa? Karena sudah kebanyakan judul yang pakai AI. Lalu di Serius. AI. Sekarang waktu yang tepat untuk menghindari AI dulu. Soalnya udah terlalu jenuh juga. Kalian tahu apa namanya kompetisi PD nggak? PD-nya Tahu, BI. Kan reviewnya saya dari 3.000 itu jadi 300. Kemarin itu kita ambil kali itu sempat masuk 20 dari 30 itu masuk 20. Tapi habis itu diperas lagi. Jadi kita ambil sekian lah. Saya nggak bisa ngasih tahu lah berapanya. Nah kebanyakan mereka 90% dibikin pakai AI. Dan dari 90% itu sekitar 80% itu idenya AI. Nah di situ udah kayak bosen aja kayak muak ya Pak. Serius muak banget. Makanya kalau umpamanya bisa ada ide yang tanpa AI itu bener-bener refreshing banget. Kalau buat saya ya. Bayangin mantengin 3.000 proposal gimana tuh? Iya. Itu kami itu sampai seminggu diinepin di hotel apa namanya Mandarin. Itu dicek manual satu-satu. Manual. Keren. Soalnya gila. Oh ya, paling mau nanya MPD tadi kan sebenarnya sebelumnya saya mau maju juga terus nggak sempat waktunya. Ternyata ada 2 kali sampai proposal ya. Iya. Nah itu nggak tahu, nggak update. Itu udah lewat. Itu sayang. Soalnya kalau umpamanya PD ya, kamu submit aja, kamu bakal dinotis sama BI provinsinya. Jadi mereka itu bahkan kayak BI Jabar itu mereka itu kayak mau ada dalam tanda kutip insentif khusus kalau umpamanya. Jadi itu kayak walaupun itu kampus ya, walaupun kampus, cuman BI istilahnya KPW, apa namanya kantor perwakilan BI itu kayak mereka itu kayak ada gengsi tersendiri kalau umpamanya banyak yang lolos. Jadi seolah-olah mereka itu sukses membina padahal nggak ada binaan. Iya. Nah, kayak saya itu justru malah bina BI Medan bukan sini. Karena saya dikontak BI Medan. Pak ada yang lolos nih, ada 6 gitu. Boleh nggak kalau direview ya? Sok. Nah, ini kita online review satu-satu. Mereka nggak tahu kalau saya jurinya. Saya juga nggak ngasih tahu. Nah, gitu. Ya nanti tahun depan kamu masih sempat kan profesional juga bisa Iya. tiap tahun kok itu. Tapi PD ini baru yang pertama. Jadi dulu itu Sebelumnya belum ada. itu PD-nya. Kalau lombanya tiap tahun ada, saya nggak tahu awalnya itu tahun berapa itu ya. Cuman tiap tahun ada, tapi pusat inovasinya itu baru dibuat tahun ini. Bahkan saat di submit itu websitenya itu belum jadi 100%. Yang ngusulin apa namanya kami tim Kahyu, Dodi Kori, saya mungkin sekarang itu yang ngusulin seleksi awal itu pakai 3 chatbot. Seleksi Itu awal seleksi buat nge-review apa ya? masuk gitu. Jadi kan ada kriteria kan. Nah seleksi awal kriteria itu pakai 3 chatbot. Kami pakai ChatGPT, Gemini sama Claude. Kalau umpamanya mereka apa namanya menghasilkan hasil yang berbeda, kita review manual. Cuman kalau umpamanya 3-tiganya udah sepakat ini lolos apa nggak lolos, ya udah kami nggak Direview lagi. di awal kalau nggak pusing gila. Apa nama Instagram? PD Nama aja acaranya? PD ya Bank Indonesia PD ketika PD Pusat Inovasi Digital Indonesia ejanya gimana Pak? PIDI Oh, biasa. PD Di Google aja. gitu. Tahun depan insya Allah ada karena tahun ini baru diadakan. Nah, pusat inovasi itu gabung sama RGPI, Riset Grant Bank Indonesia. Nah, yang saya cerita dapat tuh loh. Ada. PD Digdaya biru. pokoknya. Posternya Iya. biru. Wow. Kan saya cerita, saya lolos RGPI kan, Ya ini yang Riset Grant. Nah, Riset Grant sama PD itu jadi satu. Aja itunya apa namanya pengumumannya. penyelenggara. Nah, karena penyelenggara BI semua. Riset Grant, BI, PD. Bapak sendirian itu. Ya, sendirian. Yang bawain MPG juga.
Iya. Iya. Ini kita tahu. Itu yang ide gemasti kalian itu. Kenapa Pak? Yang ide gemasti kalian. Itu yang lolos RPP. Nah, tahun depan kalau mamanya masih ada itu Saya ikut aja. total hadiah 1,4. Lumayan. Zero bidung. Saya tadi Ari. biayanya kan Jadi sama juga buat yang apa psikolognya itu berarti juga total kontak manual tidak harus manual nambah. Iya, iya. Makanya nanti bakal mungkin ada antrian. Nah, antrian yang kontak telemedicine itu pasti harus ada. Jadi psikolog itu bisa open, bisa enggak. Karena dalam tanda kutip ya itu agak kasihan juga psikolog kita. Itu sebenarnya mereka itu siap standby, tapi kayak mahasiswa juga nggak tahu cara kontaknya itu gimana. Nah, kalau maunya ada kayak gini kan lebih enak. Tapi takutnya kayak butuhnya buru-buru gitu. Atau mungkin ada dulu pilihan mau langsung ke dokternya atau ke AI chatbot dulu Enggak. yang udah ada RAG-nya gitu. Jangan. Pokoknya hindari banget yang namanya AI. Nggak usah pakai Dari. teknologi. Oh. Ini sih mau tanya berarti kita nggak ada teknologi yang diunggulkan berarti Pak dari inovasi Iya, ini. pokoknya itu aja. Apa namanya yang emang teknologi Ini. itu juga. Penilaiannya Pak. Inovasi ya. Tapi nggak ada teknologi juga ya. ada sih. Teknologi kan rata-rata harus ada AI. Kalau kemarin sih ada. Beberapa. Tapi kalau umpamanya memang terpaksa harus apa namanya di metrik penilaian itu ada. Nggak ada. Nggak ada bang. Nggak ada kan? Nggak ada. Oke, ya udah. Jadi nggak usah di. Karena AI itu sekarang udah jadi mainstream. Inovasinya anti AI. Fungsionalitas. Tetap prototype. Iya. Potensi komersial ya sih nanti Nah dibahas. paling ini model bisnis juga ini yang Kita nggak tahu sih itu Pak. Model bisnisnya ya kalau ini kan berarti kalau kalian nempel kampus kan. Berarti ya itu aja kalian ya ini bisa diekspand di kampus lain. Nah, kalian buat kayak gitu samsomnya, ya tamnya jelas value. Nah samnya Oh, iya. itu nah somnya samnya itu mungkin kampus di Jawa Barat. Nah tamnya itu di Indonesia. Kan tadi kalian ngomong kalau ini kejadian ini itu nggak cuma di TELU tapi di IPB dan ITB gitu. Artinya apa? Mereka juga butuh kayak gini. Nah kami bisa menjualkan solusi ini, menawarkan solusi ini ke luar, kampus luar. Berarti untuk bisnisnya itu lebih ke penyediaan dashboard aja. Penyediaan dan Aplikasi. aplikasinya. Nah, ini kan kayak solusi apa namanya? Ya bisa dibilang buat top stall solution untuk klinik kampus. Kalian ngomong kayak klinik kampus. Nah, jadi klinik kampus ini terserah klinik kampus. Nah, belakangnya terserah. Jadi klinik kampus TMU, klinik kampus ITB, klinik kampus IPB, klinik kampus apa? Nah, itu jualan kalian tuh gitu. Kalian jual aplikasi klinik kampus. Bukan buat telkom doang. Nah itu yang jadi komersialisasi. Nah memang som pertama itu kan value kan, ya pasti adalah deal-dealan nanti gimana atau dari penggunanya atau apa misalnya nggak ada pun ya nanti ngiklan kan bisa juga. Ya kalian naruh iklan di situ kan bisa. Gitu. Nah jadi ngomong sama kampus, oke ini kami berikan gratis, ya, cuman nanti kami minta space buat jualan. Nah jualan nanti kalian tawarkan gitu kemana-mana. Untuk ads-nya di situ. Itu aja. Cuman untuk kampus lain ya kalian jual per paket. Satu bundling misalnya kalau umpamanya reservasi aja berapa, kalau sama telemedicine iya harus ada kayak gitu loh. Harus bundlingnya itu nggak boleh kalian ini 200 juta misalnya Aplikasi. kalau satu aplikasi gitu. Nah pasti ada tawar-tawaran. Nah cara paling elegan buat tawar itu adalah dengan menurunkan fitur. Nah kami cuma ada 100 juta. Oke kalau 100 juta nggak masalah. Tapi cuma fitur reservasi. Gitu. Jadi apa namanya itu yang kalian jual. Siap-siap Pak. Dan saran saya kalian itu ngitungnya itu per student body. Misalnya satu student body 3.000 misalnya. Kalau TELU itu kan hampir 50.000 kan. Let's say misalnya 50.000
student body. Nah, 50 ribu, 60 atau 50? Ya, anggaplah 50 ribu lah. 50 ribu kali 3 ribu. Berapa ya? 50 kali 3 1,5. Nah, itu misalnya 1 tahun segitu. Ini pokoknya per student itu 3.000 aja. Nah, kalian saya tawarin ke ITB. ITB berapa student body-nya? Harganya ngikutin. Karena jadi per student body, jangan dijual, kalian jual ke Unisba, kalian samain sama Digitek atau apa kampus yang kayak tadi itu logonya Digitek, Digital University. Logonya mirip Pak ya. Digitek di Jalan Jakarta loh. Digitek, masa kalian samain kayak ITB, samain kayak IPB kan enggak. Kalian samain LPKIA enggak. Secara per student body itu 3.000 Misalnya satu student body 3.000. Misalnya teli berarti 1,5 karena kayak gitu. Nah, misalnya student body berapa? Universitas Taruna Bakti, pernah dengar? Taruna Bakti itu 300 student body. 300 kali 3.000 berapa? 300 kali 3.000. 900.000 lah. Gitu aja. 50.000. Jadi cocoknya 3.000 kali berapa bisa jadi 50.000. Jadi harganya tinggal dikalikan. Nah, tadi itu sebelumnya kami terkait gimana kami monetis tuh ada, jadi ngambil fee dari usernya Pak, dari yang sakit itu loh. Jangan. Oh gitu. Jangan. Masalahnya ini pasti juga nggak setuju juga kampus. Mahasiswa kan udah ada 2.500 Iya sih. buat asuransi kan. Nah, jadi jangan. Oh gitu. 150 Pak. 250. Bukan 250. 150.000. Dosen juga dapat. Dosen juga bayar. Iya bayar. Kami bayarnya itu bahkan 4. Telkomedika ada potongan, BPJS kesehatan ada potongan, BPJS ketenagakerjaan ada potongan, jaminan pensiun ada juga ada potongan. Tuh. Pensiun juga barangkali dapat ya. Dapat. PNS. Iya, kami ada juga. PNS nih. Dosen. Sebenarnya PNS itu kamu juga nabung. Bu, juga nabung. Kamu PNS apa enggak? Asal kamu nyisiin dana pensiun itu sama aja. Biasanya satunya diurus negara, satunya Sama aja. Iya. Emang kemarin yang kasus itu itu bukan negara yang ngurus. Yang apa namanya? Kemarin apa? Yang asuransi ya? Ini Ya, BPJS kita. Bukan. bisa Yang apa namanya? yang pensiunan Pensiunan. Jasara Harja gitu-gitu atau Oh, Ada pokoknya kemarin BUMN yang ngurusin apa pensiunan yang itu korupsi terasa apa sih Pak? Kok jadi lupa Pak banknya? akhirnya pada nggak bisa nyairin kan kasihan banget. Nah, negara Gitu. nggak harus jadi PNS buat dapat pensiun. Nah kami itu sebenarnya kemarin ya lewat service fee karena kan ada pendamping driver itu, jadi ada buat ngasih fee-nya gitu. Begitu. Kurang elegan. Hmm. Kurang elegan. Jadi kalau ngambil dari yang sakit, kalian ngambil dari yang nganterin kan kurang elegan. Tarik aja ke instansinya, kaosnya. Nah, kalau mau punya telu, oke, kami gratis, nggak ada masalah. Tapi nanti ada space buat iklan dong. Nah, iklannya itu yang kalian ambil. Itu skripnya. Gitu. Nah, cuman ini nanti untuk apa ekspansinya kami tawarkan juga ke kampus lain dengan fee-nya itu adalah jumlah student body. Misalnya jumlah student body-nya berapa? 300. Nah, kita kalikan saja 3.000 misalnya. Kalau umpamanya fiturnya fitur dasar. Kalau umpamanya mau fiturnya yang tambahan 5.000. Oh ya. Itu aja. Itu jadi elegan kalian jualannya. Kalau kayak gini tuh ya Allah kayak malakin. Bayar ongkir. Dan belum tentu juga mau. Ya kalian tembak yang jelas punya duit, paham? Iya. Iya. Kalau mahasiswa kalian tembak kayak gini, lah ngapain? Nggak semua mahasiswa punya duit. Ntar bisa-bisa mereka ngurungin diri buat ini. Iya. Ya udahlah, nggak usah kalau gitu bayar lagi. Betul makanya. Sakit suruh bayar. Ini mending
yang jelas-jelas benar duit harusnya sama-sama bayar tapi rasanya kayak gratis gitu. kan 150 ribu kan 150 ribu kan disisihin cuma 3.000. Iya juga ya. Itu gitu ya. iya. Dan ini juga bisa diklaim juga sebagai salah satu wujud asuransinya kampus. Nah, kampus juga senang, saya kan kampus senang karena kelihatan asuransinya jadi luas. banyak ya. Gimana Dan? Iya bagus sih. Intinya? Saya coba ini ya ngomong lagi Pak Yani buat uangnya. Nah, berarti kalau misalnya penjualannya itu kita jual aplikasinya per bundling, misalnya bundling. Fitur. Fitur satu, fiturnya cuma satu gitu. Dan satu fiturnya itu mungkin cuma apa sih pribadi Reservasi dong. Yang paling utama pribadi. kalian harus prioritaskan dari yang utama. Ya paling utama itu bahkan bukan student body, tapi malah reservasinya justru yang penting. Fiturnya. Reservasi misalnya dengan student badinya 3.000. Per student body 3.000. Student badi 3.000. Terus misalnya bundling yang kedua Pakai body tadi. Ya body tadi jadi misalnya 3.500 misalnya. dan tambah fitur misalnya 2 atau 1 lagi. Ya, kemudian yang telemedicine tadi kan lumayan gede itu. Soalnya konsul. Yes, jadi 5.000 misalnya. 5.000 dengan 3 fitur. Oh, Tapi kalau misalnya fitur. mereka ada misalnya 50.000 terus ngambil banding yang ketiga, berarti tinggal dikalikan 10 terus sampai 50.000 itu. enggak dikalikan 5 kan 5.000. Oke. 5.000 misalnya mereka 50.000 mahasiswanya. Oh, berarti 5.000 kali 50.000. Peralatan gitu. Oh, gitu cara mainnya gitu. Jadi ya itu bisa kalian per semester ya? Iya, Iya, per semester. 150 itu per semester. Per semester, Pak. Nah, bisa nanti by semester bisa, by bulan juga bisa, by tahun juga bisa, terserah kalian. Nah, kalau pengen sustain sih sebenarnya per tahun. Sustain gitu per tahun. Cuman kalau umpamanya kelihatan kecil, per bulan. Berarti mereka selain nyewa atau gimana Pak? Istilahnya apa namanya? Shared service. Service itu kita istilahnya nyewa apa namanya, bukan nyewa sih, subscribe. Subscription-nya. Kalau umpamanya sistem informasi akademik ada yang namanya Sevima, itu PT Sevima itu yang kayak bikin Igrasias se-Indonesia. Pelanggannya itu udah ribuan kampus pakai saya Kayak Moodle di Italia kan kayak Moodle gitu, Pak. kayak 20 itu bisa dikatakan oknum, Pak. dia bikin Igrasias tapi versi generik untuk kampus-kampus di Indonesia. Nah, ada ribuan, udah ribuan kampus ya. Paling mahal itu 40 juta per bulan. Itu murah banget itu. Murah sih gitu, Pak. Murah banget. Level instansi. Iya sih. Iya sih. Gila, mahasiswa lah. kalian nggak perlu punya putih, ya nggak perlu punya putih nih buat ngedapetin informasi akademik. Nah, 40 juta, tinggal pakai 40 juta kita udah nggak perlu mikirin apa-apa. Nah, tapi yang dikorbankan ya akhirnya itu apa namanya? Kalau punya ada kampus tanya, oh pakai apa? Sevima. Oh berarti IT-nya agak kurang. Oh iya iya. Kalau kita Igrasias in-house Bayar development. sendiri. Oh, wih, keren berarti. Fraud-nya lah ya, Pak. Iya, kita Teknologi teknologi. iya itu makanya kita itu benar-benar ngindari vendor. Cuman entah kenapa waktu saya keluar dari putih kok vendor pada masuk. Iya, vendor masuk. Aku nggak ikutan. Karena aku juga baru masuk. Oke, udah clear yang revenue. Iya, revenue. Pure dari aplikasi berarti Pak ini. Pokoknya intinya itu dibuat elegan. jangan brutal itu. Ini berarti kalian kan brutal banget, malakin orang. Keren banget gitu ya revenue. Tapi kalau bapaknya mainnya elegan itu memang kampus yang jelas-jelas punya duit dan nggak gede kok kan, cuma 3.000. Kalian ngomongin aja kita itu asuransi 150.000. Kalau cuma di Asuransi, pas presentasi. asuransi ini 150.000. Kok 3.000 cuma buat itu? Ini kecil sekali. Pas ngomongin Apalagi di Italio akan kita gratis sekali. Nah, BTP mau masang logo silahkan. Tinggal nanti kami minta itu aja, apa namanya, untuk sustainability tim kami minta ada space buat kita. Nah biarkan tim kami nanti yang jualan space satu space kecil itu.
Jadi nanti Sustainability. ketika jualan mana, jadi misalnya ada pop up duluan gitu ya, nanti kalian ke misalnya kalian ke apa Growing Cafe gitu, mau buka enggak gitu. Gitu aja kan enak, lebih enak daripada jualan. Kalau ini bisnis, iya pak, baru-baru banget habis jatuh laptopnya. Allah. Oh iya kah? Oh ini hitam ya? Iya, tadinya tuh cuma segini pak. Selang seminggu nambah turun. Ini belum tahu ini. Ntar Terakhir belum kayak gini kan? Kayak punya aku. kamu juga. Aku cuma segini doang. Segini. Astagfirullah. Udah ganti tapi. Belum mahal itu kayak. Katanya jangan disentuh-sentuh gitu. Jangan-jangan. Kalau diganti itu kena semuanya tuh. Oh gitu. Di sininya. Tuh, kemarin saya ganti Mac garis ini 12. Waduh, Mac pasti mahal sih pak. Cuman ganti ini doang. ganti laptop ya. Udah dapat Mac second. Ganti laptop. Cuman ganti alas tipis. LCD tipis 12 Iya. pokok. Win ya. Nggak maksudnya winnya MacBooknya. Masalahnya habis beli banget itu. Gara-gara apa? Beras. Jadi kan makan kan. Nah di sini ada apa namanya nasi. Iya. Makin lama makin kering kan. Kan buka terus. Nah tutup gini. Kok ada suara? Dibuka gini udah bergaris. 12 juta gara-gara satu nasi. Not recommended. Pi. Kali ini bisnis model sih pak. Sejauh ini sebenarnya ini cuman Ya diekstrak dari Ya. itu kan. Ini kanvas kan. Nah, ini kayaknya perlu di breakdown juga sih isi bisnis model, soalnya kita kira-kira yang pemenang sebelumnya pun juga mereka Siap. nunjukin bisnis modelnya pak. Nah itu kalian belum. Oh, yang ini nggak ada ya? Komputer analisis belum ada tuh. link abis ini nanti. Ini. Iya. Kayak semua pemenang ya memang Iya ada itu namanya BM. Lean Canvas. Lean Canvas itu ya tiap startup pasti diminta bikin. Paling kira-kira yang ditonjolin atau di Apa yang paling dilihat sama juri di BMC? poin yang mana terus harus di siapa diposisikan Enggak sih. Kalau umpamanya Biar nggak banyak ganti. udah presentasi itu juri harusnya itu nggak perlu lihat. bisnis model. Cuman kalau umpamanya jurinya pengen baca sekilas ya berarti harus ada di situ. Misalnya di sini ada key partnership. Nah Ini masih ada loh pak, banyak revisi ini. key activities. Kayak itu cost structure. Oh iya. Itu kayak agak beda ya. Ini punya yang Kayak ini pemenang. pemenang lain. Oh. Secara poin-poinnya sini nih. Value di tapi enggak lah. template-nya beda-beda kali pak. Nanti masukin aja di sini. Oh, yang penting asal kalian itu udah firm di awal ngisi ini tuh tinggal ngisi. Sesuaiin ya Iya. pak. Tapi yang perlu diomongin pas kita presentasi BMC ini apanya? Yang perlu di highlight maksudnya? Yang di highlight waktu ini enggak ngomong aja Narasinya ini, gitu, oh, Pak. udah ini bisnis model kanvas yang sudah kita buat udah jangan Langsung. kalian baca Oh ya udah. next aja. Jadi jangan kalian baca ini asal ada aja. Asal-asal. Soalnya kalian baca ini habis Wah. Iya sih. Nggak keburu. aja 9. Di sini udah oke sih. Nah, terus. Hah? Apa ini? Nah ini sebenarnya dipertimbangin tuh kemarin pak. Yang strategi ini buat nggak usah lah ya pak. Mending tadi analisis kompetitor malah lebih oke. Strategi. Analisis kompetitor. Bisnis model kanvas tadi itu terakhir. Oh terakhir. Terakhir sebelum terima kasih. Kebetulan ini mau jelasin nggak? Ini kan mau nih. Yang care strategi ini mau dijelasin nggak? Oh. Siapa tahu jadi poin plus buat. Tapi kalau dari pembicaraan tadi kayaknya itu bakal diubah. Iya. Tapi saran saya nggak usah sedetail ini. Iya. Harusnya paling detail itu cuman ini. Apa namanya? Bisnis model kanvas. Udah. Yang ada detail. Ini pun itu terlalu rame. Iya. Kalau mau ngomong potensial revenue misalnya itu satu halaman itu 1 poin, jangan satu halaman lebih dari 1 poin. Satu halaman pengen ngomong apa nih, ingin apa namanya model komersialisasi itu kan model komersialisasi. Satu halaman pengen apa, Samsung ya udah Samsung gitu.
kan berarti ngomongin target market kan. Ngomongin target market. Ini kan ngomong ini. Coba lihat apa namanya pitching apa aplikasi atau pokoknya yang unicorn. Mereka itu satu halaman ya satu poin gitu. Ini soalnya pakai template lomba yang kemarin sih. Iya, ya makanya beda. Kalau lomba gemastik ini masuk banget karena akademisi. Kan ini bener-bener Ide doang. Iya, industri aja. Ini kan Gak pengen dilihat. dimasukin bagi psikiater strateginya. Ya. Terus. Nah ini competitor and market position. Nah, kayak Market gini. position. Oke. Udah oke atau ada yang mau di Ini apa? Kau chat teman, Teks di bawah sih. sistem reservasi antar. jadi ini aja ya. Kan ini bukan kompetitor kalian, ini kan existing condition gitu. Iya. Ya, jadi kompetitor kalian ini aja, ini kayak halo dok. Harusnya itu beda nih. Nah paling ini Pak arah panahnya itu kan ini fokus holistik, ini kalimat ininya Pak. Iya, general sama spesifik. General ke apa namanya medis sama spesifik. Ini lebih ke medis, ini general. Kalau general kan Gojek Grab kan. Nah, kemudian di sini ada misalnya apa ya? Lebih ke apa ya kalau umpamanya di sini ini atas fokus holistik, fokus parsial, klien terpisah, layanan integrasi. Atau kayak gitu aja lah kalau saya sama Nah, oh ya, nah itu sebenarnya setelah ini ada Ada lagi, pembahasan. Pak. Jangan. Jadi Satu aja. dia Pak. jangan banyak satu aja. Nah ini kompetitor. Terlalu akademis. Oh, jangan terlalu Bagusnya yang ini atau yang sebelumnya? ini aja maksudnya soalnya sebenarnya yang bagus ini kalau jelas itunya apa namanya sumbunya. Nggak semuanya sebenarnya. Cuman kan bingung kalian sumbunya apa. Ini juga maksudnya holistik parsial juga Ya. itu nggak jelas. Kemudian apa namanya terpisah integrasi itu apa? Integrasi kan holistik ya. Maksudnya terpisah itu kan parsial kan sama aja gitu. Iya. Kan jadi bingung kan. Nah yaudah mending kayak gini aja kalau Kalau dari sini udah oke. Oke. Ya kalau mau di sini kalau mau masukin chat temen ya nggak apa-apa. Nah kalau tadi itu nggak nyambung chat temen atau misalnya itu apa namanya konvensional gitu misalnya antar ke klinik ada bidang lain nanti kan ini berubah ya fiturnya ya. Jangan lupa kalian ngomongin keamanan kan ini kan aplikasi in-house kan aplikasi apa closed loop. Nah ini kalian pakai apa namanya istilah itu closed loop itu berarti aplikasinya atau sistemnya itu berjalan di dalam instansi itu closed loop. Nah kalau Gojek itu kan dia nggak closed loop, open loop gitu. Jadi luas banget. Nah efeknya kalau umpamanya luas apa? Ya kerahasiaannya itu nggak terjaga. Kalau closed loop itu kan yang tahu cuman internal. Itu yang harus kalian jual. Di competitor analysis masukin tuh closed loop nanti. Oh ya. Oh ini tag aja sih Pak. Kayaknya nggak perlu Nggak perlu, ditekanin. bukan nggak perlu ditekanin, nggak perlu dimasukin. Nggak peduli mereka kamu bikin apa tuh nggak perlu. Harusnya udah sih Pak, itu aja. Teknologi nggak perlu. Nggak perlu ngapain? Sumber bencana. Ya di hide aja lah kalau umpamanya itu kalau ditanyain barulah. Oh ya, appendix. Jadi pahala bencana itu yang termasuk yang bersiap. Kalau roadmap gini-gini perlu juga nggak? Boleh, roadmap boleh. Tapi jangan kecil-kecil tulisannya. Oke. Roadmap nggak apa-apa. Ini kemarin mau dimasukin nggak? Enggak sih. Enggak ya? Kebanyakan. Udah sih Pak. Oleh sumber bencana. Akademis. Penilaian. Saya tanya hanya diduga pahala bencana. Sebelumnya gitu. Coba. Oke. Dari ini ada lagi. Kayak apa lagi? Saya aman sih. Ini penilaiannya Pak. Oke.
Ada Kira-kira masalah. yang tadi apakah Ada yang sudah kurang oke Pak? dari Oh, udah semua. Oh, sudah semua. Iya udah semua kan, jelas. Udah tercover semua. Nah, yang tak bilangin kan masuk semua tuh. Masalah, solusi, sama komersialisasi. Komersialisasi. Nah, ini kan ngemeng sebenarnya dampak Iya. smart kampus kan. Nah, ini itu kan tergantung kalian. ya Ini nggak tahu sih yang ini dampak. Enggak, ya itu ngemeng tuh dapat terhadap smart kampus. Kalian masukkan aja di sini. Dapat terhadap smart kampus. Pokoknya semua itu tuh harus ada di slide. Ya, karena ini sifatnya kompetisi dan kau udah tahu metriknya kan. Makanya masukin di sini. paling yang kurang ini aja sih ya dari kita. Iya, Nanti makanya bisa nih agak bingung. tambahin aja. Itu mah tinggal ngemeng, kenapa bingung? Tinggal ngemek oke. Iya, smart kampus mah berarti mendukung smart kampus di DT, kamu masukin SDG segala macam. Iya, Ya, kayak itulah. Iya. Gemas ya biasa udah biasa. Iya, smart kampus. Yes sih. Kalian udah oke sih Pak. Oke ya. Jadinya Udah oke juga. Deadline-nya kapan dan ditanyain sih. Deadline pengumpulan PPT apa? Belum ada. Atau kita yang presentasi sendiri nanti. Kita online. online sih gitu. Niat kan kemarin Harusnya kita yang presentasi. Yang Iya. selesai. Tapi online, emang online. ada Jadi pilihan ada dua Pak. pilihan Pak. Jadi nggak bisa offline, bisa online. Karena libur sih. Oh libur. Ya kalau posisinya kalian bisa onsite, kalian bisa aja. Karena Kita uas. oh wah. susah. Apa tadi Pak? Oh kan kalau kita onsite itu ketemu langsung itu ada faktor Iya sih, psikologi Pak. Itu Oh. aku juga setuju dan cuma ya kalau kita nggak uas, Kalian Mau. masih jam berapa? nah Iya kali. jam 2 Gitu ya? kan ini harusnya ada urutannya ya dan ya jadwalnya, tapi kita nggak tahu. Nah, kita juga belum tahu dapat jadwal yang jam berapa. Tapi pas UAS tanggalnya itu Iya. Iya, hari Kamis. Uas banget. Tanggal, tapi jam 2 sih uas. Berarti siap-siap. Sendirian. Soalnya kita bersekelas, bener-bener nggak Mohon bisa. maaf teman-teman kami UAS. Tinggal saya sendiri. Janganlah, kamu carry kita. Tapi itu potensial banget. Kalau misalnya offline, Iya, maksud dari ide pun ini potensial banget. Kemarin jurinya juga ini sih. kayak oh idenya fresh ini kayak bener-bener setelah presentasi kayak oh ini idenya fresh, kita langsung kayak wah gitu. Soalnya kita bener-bener habis kelas kan, jadi kayak gebrakan banget Pak, kita nggak ada persiapan kan. Sebenarnya PPT belum Gitu sempat. ya, powernya apa coba? Ini Ide. tuh relate banget sama kalian. Itu kalau umpamanya kalian buat apa namanya ide yang idenya itu sangat relate ke kalian, saat menyampaikan itu juga enak. ya. Iya sih, soalnya kita sendiri yang Dan harusnya yang nyampein masalah itu kamu. Karena itu tadi saya kan mukanya muka kamu kan. kita mau workshop sekarang. Oh iya. Biarin. Kenapa? Jam 1 jam. Oke? Oke sih Pak. Siap.